Semakin panjang usia kita, semakin banyak pikiran yang gak penting yang akan kita simpan dalam otak kita. Maksud saya apa sih ngomong ini? Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, hidup ini gak ada yang ideal. Jika kita di usia 50-an, 60-an, akan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh, izin minta maaf. Kadang-kadang anak udah dewasa tapi belum mandiri, bawa beban pikiran. Kadang-kadang menantu tidak pernah ngunjungin kita, bawa lagi beban pikiran. Kadang-kadang lo anak kok gak pernah ke rumah ya, bawa lagi masuk lagi dalam file otak kita. Kadang-kadang loh kok menantu gak suka sama saya ya, padahal saya udah tua, masuk lagi dalam pikiran kita. Lah kita sakit kok anak gak datang ya ke rumah, masuk lagi dalam pikiran kita. Oh kok saya udah lama gak dikunjungin anak ya, sampai ada orang tua yang bilang tunggu mati aku dulu baru kalian datang, masuk lagi dalam pikiran orang tua. Kadang-kadang kita pergi majelis taklim, rumah kayak gitu kondisinya, kawan-kawan menyinggung kita pula, masuk lagi dalam kepala kita. Saya ingin berpesan kepada, saya anggap sebagai orang tua saya lah. Ini juga saya bilang sama orang tua kandung saya. Di usia mak, di usia bapak sekarang ini, fokus aja gimana caranya masuk surga. Kalau ada anak menantu yang tak sesuai keinginan hati kita, ikhlaskan. Kalau ada anak yang masih melawan, ingatkan, ikhlaskan. Ibaratnya tawakal, detachment. Kita gak bisa merubah itu semuanya. Kalau ada kita sakit, kok gak dikunjungi ya? Kok gak datang juga ya? Anakku mapan kok gak bantu aku ya? Ikhlaskan. Kok gak ikhlaskan Ustazah? Selamatkan pikiran kita. Selamatkan pikiran kita. Hidup ini tidak ideal Bapak Ibu. Saya sangat mengkhawatirkan banyak orang tua yang itu mereka pikirkan. Nggak apa-apa Bu. Iya. Nanti saya ke sana ya. Aman ya Bu? Insyaallah. Enggak apa-apa. Iya, sabar ya. Aman ya Bu? Oke. Ikhlaskan. Itu karena kalau kita simpan Bu, itu ibarat file yang ada dalam handphone. Nggak penting kita simpan dalam-dalam. Ujung-ujungnya apa? Saya khawatir sekali. Ibu jadi nggak tenang. Ibu risau. Menung-menung. Ingat itu semua. Yang paling saya takutkan kepada orang tua. Termasuk mungkin orang tua saya atau ibu semua yang saya anggap sebagai orang tua saya. Akhirnya apa? Ibu-ibu ibadahnya jadi nggak fokus. Ibu-ibu jadi nggak fokus sholatnya. Jadi nggak fokus majelis taklimnya. Akhirnya pikiran kita jadi terganggu. Nah, yang saya pengen pesan saya itu yang pertama Bu. Akan banyak hal di luar kondisi kita. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengikhlaskan itu semua? Kira-kira Bapak Ibu bisa ikhlaskan itu semua? Bu, saya selalu bilang kepada jemaah yang orang tua, apapun kondisi anak kita, menantu kita, saya izin minta maaf. Paksakan diri tetap ridhoi mereka ya. Karena kalau karena sikap mereka kita nggak ridho, kita udah mau meninggal Bapak Ibu. Kalau kita nggak ridho, sengsara hidup mereka. Pasti Bapak Ibu. Ridullah, ridul walidain. Suhtullah, suhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada ridhoan ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang saya khawatirkan ketika anak Bapak Ibu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia durhaka, gak pernah datang, melawan, gak perhatian. Kita marah, kita gak ridho. Sengsara mereka. Jadi itu yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Jadi gak apa-apa kalau ibu ada yang menangis. Maafin saya, insya Allah yang saya sampaikan ini
Saya rasa ini penting karena sekali-sekali kita bertemu. Sehingga ibu-ibu yang udah di usia 60-an, 50-an itu bisa lebih tenang. Yang gak penting itu dikeluarkan. Wah, yang ujian-ujian hidup tuh keluarkan semua dari handphone kita, dari kepala kita. Lalu kita akan lebih tenang.